para rasul ya. Kisah para rasul pasal yang ke-10 dikatakan ya. 10, Pak. Kisah Ya, 10 10. ya. 10 ayat 30 sampai 33 ya. Kisah para rasul pasal yang ke-10 ayat 30 sampai dengan 33 ya. Saya bisa minta tolong Ibu Hana bacakan. Loh, Pak. Belum saya buka ya. Ya, sebentar, Pak. Ya, enggak apa-apa, Bu. Enggak apa-apa, kami tunggu kok. Ya. Iya. Kisah para rasul ya, Pak. Ya. Kisah para rasul pasal yang ke-10 ayat 30 sampai 33. Kisah para rasul. Pendek aja kok. Pendek ya, Pak. Soalnya Alkitabnya saya masukin buku. Enggak apa-apa. Diambil aja, Bu. Iya. Kisah para rasul 10. Ya. Bentar, agak lengket soalnya. Ayat 33. Ya, ayat 30 sampai 33, Ibu. Sudah nemui? Mana Ibu Hana? Malah hilang ya. Ibu Hana malah hilang ya. Oke ya. Masih bersama kita. Yang lainnya monitor ya. Tidak ada di sini. Ibu Bapak memonitor. Ibu Siti kami. Bu Nelly aja bisa bacakan, Bu Nelly. Silakan Bu Nelly. Ketuk untuk bicara. Halo. Halo? Bu Hana masih ada? Ada? Mana masih ada? Boleh. Silakan, Ibu. Ada, Bu Inggit. Ya. Jawab Cornelius, 4 hari yang lalu, kira-kira pada waktu yang sama seperti sekarang, yaitu jam 3 petang, aku sedang berdoa di rumah. Tiba-tiba ada seorang berdiri di depanku, pakaiannya berkilau-kilauan. Dan ia berkata, Cornelius, doamu telah didengarkan Allah, dan sedekahmu telah diingatkan di hadapannya. Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia sedang menumpang di rumah Simon, seorang penyamak kulit yang tinggal di tepi laut. Karena itu segera kusuruh orang kepadamu dan dengan senang hati engkau telah datang. Sekarang kami semua sudah hadir di sini di hadapan Allah untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu. Oke, ya. Terima kasih Ibu Hana ya sudah sampaikan Tuhan hari ini. Saya coba bacakan pengantarnya ya, prolognya kita di bawah satu renungan sikap hati seorang murid. Sikap hati seorang murid. Dalam renungan hari ini kita memperdalam pemahaman tentang sikap hati orang yang mau dimuridkan. Banyak orang yang mengaku rindu dimuridkan, justru memiliki sikap hati yang tidak rela dimuridkan. Kita belajar untuk memiliki hati yang terbuka untuk dimuridkan. Seperti Cornelius, begitu rindunya Cornelius untuk dimuridkan, sampai Tuhan melakukan intervensi untuk menjawabnya. Kata Cornelius, 4 hari yang lalu, kira-kira pada waktu yang sama seperti sekarang ini, yaitu jam 3 petang, aku sedang berdoa di rumah. Tiba-tiba ada seorang berdiri di depanku, pakaiannya berkilau-kilauan dan dia berkata, Cornelius, doamu telah didengarkan Allah dan sedekahmu telah diingatkan di hadapannya. Allah berespon terhadap sikap hati yang rindu mengenalnya. Kata Tuhan, suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus.
Dia sedang menumpang di rumah Simon, orang penyamar kulit, yang tinggal di tepi laut. Cornelius sungguh siap dimuridkan. Sehingga katanya kepada Petrus, karena itu segera kusuruh orang kepadamu, dan dengan senang hati engkau telah datang. Sekarang kami semua sudah hadir di sini di hadapan Allah untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu. Kita pun perlu memiliki sikap hati yang rela dimuridkan seperti Cornelius. Itu pengantar kita untuk siang hari ini. Ya. Jadi kita kembali pada pembacaan kita Kisah Para Rasul. Ya. Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat yang 30 sampai 33 yang dibacakan tadi oleh Ibu Nelly. Kita melihat sebenarnya latar belakang Cornelius ini siapa? Cornelius ini seorang perwira Roma, perwira bukan orang-orang Yahudi. Tetapi dia siap setelah ada penglihatan, dia siap untuk mendengar firman Tuhan, siap dimuridkan. Renungan kita katakan demikian tadi. Nah, kita akan sering bersama-sama bagaimana sikap hati seorang murid. Kita akan masuk dalam sharing score bersama-sama, ya. Sekira Pak Ade kita ada bagi breakout room ya. Kita beberapa orang. Amin room sedikit. Ini Bu Inggit sudah terima kan skornya, apa itu skor? Kita sharing dengan sistem skor. Bu Inggit bisa baca di WA-nya. Halo. Baik. Nah, itu ada. Memudahkan kok, memudahkan kita untuk sharing itu. Ya. Itu panduannya. Jadi untuk memudahkan kita. Nah, skor. Ya. Saya kira semua sudah dapat kan? Bu Sri Utami sudah dapat kan? Apa itu skor? Bu Sri Utami dapat nggak? Apa itu skor? Halo? Bu Sri Utami? Nggak monitor aja. Oke, saya kirim lagi ke dia ya. Cara penggunaannya bagaimana ini, Pak? Itu ikuti aja itu. S itu apa? Ya. Ikuti aja. Nah, ada kan Bu Utami? Ada. Sistem skor itu apa? Ada. Ada nggak? Apa itu sistem skor? Ada nggak, Bu Utami? Ada nggak? Kalau nggak ada, saya kirim lagi. Mic-nya dibuka, Bu. Mic-nya masih tertutup, Ibu. Ya. Ibu Sri, mic-nya masih tertutup, Ibu. Nah, masih tertutup tuh. Bu Sri Utami Pati. Oke, ya. Sudah. Ya, sudah. Jadi ya, itu Bu. Kita sudah disampaikan sama Pak Andre. Prinsipnya kita itu harus memudahkan kita aja. Memudahkan. Jadi kita tidak melebar kemana-mana. Jadi dari pembacaan firman Tuhan siang ini dari Kisah Para Rasul ya, pasal yang ke-10 ayat 30 sampai 33. Pasal ini apa yang kita dapatkan? Kebenarannya itu apa? Dan dari kebenaran itu apa kebenaran? Katakan dalam pembacaan ini tentang Cornelius dan Petrus. Apa yang menjadi teguran buat saya? Kemudian bagaimana saya memperbaiki hidup ini supaya menjadi serupa dengan perintah Tuhan. Itu aja ya. Jadi kalau sementara Ibu belum melihat secara utuh tentang sharing score, ya, Ibu bisa dengar dulu. Nanti setelah itu kita akan bersama-sama untuk sharing score. Ya. Selamat siang Ibu Elvina Ginting. Bu Elvina sudah tahu deh. Ya. Ibu Elvina. Boleh buka mikrofonnya, Bu. Ibu Elvina monitor. Kalau Ibu Nelly senyum terus dong. Ibu Nelly dia nggak apa-apa lah. Dan nunggu yang lain ya. Ibu Nelly. Silakan Ibu Nelly. Bu Nelly, coba skornya kan. Ini gampang kan. Ayatnya pendek kok. Oke, saya coba ya. Ya, nggak apa-apa. Menurut skornya, apa sih syahwat atau kebenaran apa yang Tuhan sampaikan lewat firman Tuhan ini? Very good. Ya, itu tentu saja temanya, ya, sikap hati seorang murid.
sikap hati seorang murid di sini kalau saya bilang ada dua, yaitu tentang Cornelius dengan Petrus. Bagaimana seorang Cornelius yang ingin sekali dekat dengan Tuhan, tapi dia bisa dikatakan tertolak. Kenapa tertolak? Karena dia bukan orang Yahudi. Sementara peraturan pada saat itu, kalau kamu mau menjadi Kristen, begitulah kira-kira, kamu harus menjadi Yahudi dulu, kamu harus disunat dulu. Sementara dia belum. Nah gitu, sehingga dia misalnya mau mendekat dengan mereka, mau bergabung dengan mereka, ya ditolak. Tapi apa yang dia lakukan walaupun manusia menolak dia? Dia tetap taat kepada Tuhan, rajin berdoa. Ya, tetap dilakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Dan sehingga apa yang dia dapatkan? Tuhan mengutus Petrus kan untuk memberitahu kepadanya bahwa Tuhan itu tidak memandang bulu loh. Dia sayang loh sama semua bangsa. Ya termasuk kamu. Nah, kan itu yang diutus dia. Suruh dulu memanggil Simon yang disebut Petrus. Dia sekarang ada di rumah Simon, penyamak kulit. Suruh panggil ke sana. Nah, dia suruh pembantunya ya, ajudannya lah kira-kira 2 orang dengan 1 orang lagi. Nah, itu. Nah, terus itu kalau menurut saya sasarannya. Jadi kondisi atau teguran apa yang kita dapatkan dari firman Tuhan ini? Ya, mungkin kalau dari Cornelius tadi mungkin ya kalau ada misalnya seorang teman yang benci sama kita, mungkin ada dalam hati kita, kalau bisa nggak satu gereja pun dengan kamu. Kalau bisa nggak satu mata kami pun dengan kamu. Nah itu, ya. Nggak di gereja ini pun bisa aku gereja ya, masih banyak gereja yang lain. Nah, mungkin seperti itu. Tapi ini merupakan teguran kepada kita, jadilah seperti Cornelius. Ya, aku bukan ingin dekat dengan manusianya, aku ingin dengan Tuhan. Aku ingin dekat dengan Tuhan. Tapi aku ingin dekat dengan Tuhan, kan Tuhan suruh kita bergabung. Kita bersatu, saudara-saudaraku. Nah, kan seperti itu ya. Nah, jadi kalaupun misalnya ada saudara-saudara yang mungkin tidak suka sama kita, ya terkadang kan yang benar pun kita lakukan, ada saja orang yang tidak suka kan. Nah, tentu saja orang yang tidak suka itu yang tidak suka kebenaran tentunya. Nah, itu ya. Tetaplah percaya kepada Tuhan, tetaplah taat kepada Tuhan. Terus opsi perbaikan apa yang saudara dapatkan lewat perenungan ya? Tentu saja kita dapatkan perbaikannya itu ya dengan meniru si Cornelius tadi dan si Petrus yang memberitakan firman Tuhan. Dia benar-benar yang dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan, menyampaikan isi hati Tuhan kepada orang lain. Untuk kita bisa menyampaikan isi hati Tuhan kepada orang lain, tentu saja kita harus diisi dulu. Kan begitu ya, mau belajar dan mengimani. Nah gitu, kalau kita hanya belajar dan belajar, berarti sama saja kita dengan belajar sejarah. Tahu semua titik komanya, tapi hanya buat dunia. Nah gitu ya, jadi kita juga harus perlu menjadi teladan dulu, mempraktekkan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Amen. Nah itu perbaikan. Nah rencana dan komitmen apa? Nah ini sebenarnya saya pernah, karena kemarin itu walaupun saya sudah pensiun, saya masih disuruh kepala sekolah saya mengajar, karena belum ada yang menggantikan saya. Terus, dan saya sendiri masih rindu untuk mengajar. Masih rindu saya untuk mengajar agama Kristen di sekolah. Masih pengen bergabung dengan anak-anak. Tapi suamiku sakit begini, Tuhan, bagaimana aku bisa mengajar lagi? Aku masih pengen, Tuhan. Aku masih pengen mengabdi. Walaupun sekedar transport yang dikasih kepada saya nggak apa-apa, Tuhan. Aku masih pengen bergabung dengan anak-anak ini, menyampaikan firman. Tapi Tuhan, Engkau izinkan suamiku sakit. Aku nggak bisa. Siapa yang menolong dia? Siapa yang mendampingi dia di rumah? Tolong Tuhan, aku rindu. Nah itu yang jadi ya mungkin suatu saat nanti Tuhan izinkan saya bisa punya rencana ya melakukan, mungkin bukan untuk anak sekolah lagi ya mungkin untuk sekeliling kita, lingkungan kita, mungkin yang di gereja-gereja. Soalnya yang di gereja ini juga masih banyak yang perlu bertobat kan begitu. Walaupun tiap hari ya kayak macam istilahnya suamiku bisa rajin sekali latihan kor, tapi setelah itu dia melakukan apa? Nah seperti itu ya. Jadi masih banyak sekali yang seperti itu. Itu saja sih dari saya. Terima kasih. Wah, top Marco, top nih.
Penjabarannya wah lengkap ya, mantap. Ya, Ibu Guru saya. Ya, terima kasih Ibu Guru Nelly ya sudah sampaikan. Satu hal yang saya lihat, apa itu? Bagaimana sikap hati. Kita melihat bahwa sebenarnya Cornelius ini dia panglima loh, panglima orang Italia, orang Roma, orang Yahudi dia, panglima dia. Bukan prajurit ya, bukan prajurit ecek-ecek. Iya, perwira. Ya, tingkat tinggi. Tapi kok dia mau terima nama Petrus? Petrus itu apa sih? Bukan tentara kok. Petrus bukan tentara. Ya, bukan anak buahnya. Tapi bagaimana dia pejabat, ya katakan pejabat. Dia mau dia hati sikap seorang murid mau menerima pengajaran. Itu saya. Oke, terima kasih Bu Nelly. Mantap Bu Nelly, luar biasa. Ibu Sri Utami mungkin sudah bisa sampaikan sharing. Bagian apanya, Pak? Ya. Kalau Dari saya itu, tentang skor, ikuti skor tuh yang saya kirim itu, ikuti saja. Kebenaran apa yang Ibu Sri dapat dari firman itu, ya. Kisah Rasul 10 itu dapat apa? Kebenaran apa yang Tuhan? Nah, itu aja, ikuti aja. Saya kira Bu Nelly sudah menjelaskan lebih lengkap. Enggak, beda-beda. Itu firman akan berbicara beda. Setiap orang akan beda. Iya, saya pun juga hampir seperti itu. Yang saya garis bawahi itu Bu Nelly tadi dalam ini pembicaraannya Bu Nelly itu saya garis bawahi, Pak. Memang ya seperti itulah. Seperti Cornelius tadi loh, Pak. Ya mau jadi orang Kristen harus jadi Yahudi, harus disunat dan sebagainya. Juga diterapkan dalam kehidupan kita sekarang kan juga hampir seperti itu. Banyak hal yang bertentangan ya Pak. Kalau misalnya kita jadi Kristen, contohnya saya saja, saya dari keluarga Muslim, ya kan. Jadi orang tua sanak saudara tidak ada yang Kristen, cuma saya satu-satunya. Itu aja karena saya ikut mbah saya. Ya. Dalam pergumulan sehari-hari Pak, itu pasti ada diskriminasi, pasti itu. Ya apa saja itu ada perbedaan karena dianggap tidak ada nilai, tidak berharga, dianggap najis, dianggap semuanya remeh lah, gitu loh. Jadi segala sesuatunya itu serba sulit. Nah, termasuk di sekolah pun juga kan, kita Kristen sendiri, segala sesuatu selalu tempatnya salah, tempatnya ini dikalah-kalah kayak gitu Pak. Jadi kalau kita misalnya ngajar, ya dikasih tugas yang banyak, gitu dicemburui dan macam-macam. Kan seperti itu tanggungannya salib yang harus kita pikul. Kira-kira ya hanya seperti itulah. Kalau menurut saya untuk menjadi anak Tuhan, menjadi Kristen ya memang pikul salib, nyangkal diri, itu aja kuncinya. Kalau selama kita jadi orang Kristen tidak mau nyalip, menikmati jalan salib, berarti kita itu tidak menjadi bagian dari Tuhan. Orang Kristen harus menderita. Kalau orang Kristen pinginnya itu bahagia, senang, mudah, itu salah Pak. Karena melalui kesulitan itu kita prosesnya Tuhan. Kita mengenal Tuhan yang sebenarnya. Amin. Ya, contohnya seperti saya saja punya suami hampir seperti Bu Nelly, mungkin lebih parah karena suami saya tidak hanya judi, tapi juga main perempuan, juga senang hura-hura, suka KDRT, dan sebagainya. Tapi dari sana yang disuruh bertobat malah saya. Saya nganyang-nganyang sama Tuhan. Kata Tuhan, aku mengasihi kamu, kamu ya harus tak hajar, harus tak tegur. Dari situ saya bisa menangkap, karena dari firman itu saya merasa tertusuk dalam-dalam. Memang firman Tuhan kan melebihi pedang ya Pak ya. Jadi itu yang seumur hidup saya pakai untuk dasar iman saya. Ikut Tuhan harus pikul salib, harus sangkal diri, harus berani menderita, harus berani dipoyoi, harus berani dikucilkan, harus berani ditolak di keluarga. Dan itu bukan hanya itu, di manapun kita ada, kita selalu dinilai tidak bernilai, dinilai tidak bernilai, dinilai orang lain. Tapi orang akan menghargai kita setelah tahu potensi kita Pak. Tahu iman kita, tahu hidup kita seperti apa, apakah perjuangan kita ini sia-sia.
Kalau orang melihat endingnya, oh ternyata gitu yo. Oh iya ya bener juga. Kan gitu Pak. Kalau setelah ini kita baru mendapat tempat di hati mereka. Gitu loh. Itu yang saya alami ya Pak ya. Tapi saya mungkin melebar-lebar ya Pak omongan saya. Karena yang saya rasakan dalam hidup saya itu. Oke. yang saya alami Pak ini asli terus story Pak ya. Yang saya alami seperti itu. Saya mendapat pengakuan, penghargaan dari orang-orang di sekitar saya, teman-teman saya, itu karena mereka melihat buah. Mereka melihat buah, Pak. Buahnya itu loh. Oh, ternyata kok seperti itu endingnya yo. Nah, Tuhan kan janjinya itu tidak mungkin kita ditinggalkan kan, Pak. Kita kan diangkat di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Nah, itu Ya, loh. amin. Ya, itu yang Ya. saya imani banget. Kalau kita setia, tekun, rela tadi ya Pak ya, rela walaupun tidak berdosa, tidak melakukan kesalahan tapi harus bertobat. Yang dulu saya katakan kan suamiku yang salah, kok aku yang suruh bertobat lah Tuhan. Kalau di dalam Wahyu 3 ayat 19 itu loh. Kalau itu ditujukan ke saya, masa aku Tuhan, mau aku nggak main apa-apa, nggak selingkuh, aku juga nggak nyuri, nggak apa-apa kok malah aku disuruh bertobat. Padahal yang dosa kan suamiku. Tapi wong Tuhan kata lah, bang aku ngasih ya kamu ya Nduk. Makanya ndak kamu ndak ya tak ajar ya. Kamu itu tak tegur, mau aku mengasihi. Gitu loh. Jadi saya tuh merasa diperlakukan Tuhan kayak gitu, Pak. Gitu kalau boleh saya matur ya. Dan endingnya ya memang saya mengalami di hari tuaku itu saya bahagialah, Pak. Bahagianya itu gini, Pak. Saya membesarkan anakku sendirian, tapi semua seperti mengalir gitu loh. Sekolahnya lancar, padahal otak anak saya tuh pas-pasan, Pak. Bodoh malah. Tapi semuanya kok berjalan baik. Kuliah juga berhasil. Kerja juga diterima di satu BUMN. Padahal itu tidak kelasnya dia. Berjodoh ya malahan dipek mantu pendeta. Gitu loh. Keren aku. Bener ya, Pak? Saya pernah minta gini, Tuhan mau aku sudah tidak punya suami, nak iso ya suami anakku dipek anak pendeta, dipek mantu pendeta gitu loh. Loh kok beneran Pak, malah dituruti Tuhan tenan. Angger entuk anake wong keliru-keliru akhirnya dapat anak pendeta. Loh itu berarti kan doa saya nih didengar Tuhan, Pak. Nah itu. Terus dia juga rumah tangganya lancar ya, Pak. Ini punya anak, Pak. 2 tahun punya adik 1 lagi, terus ini 2 tahun punya anak lagi, jadi 3 tahun punya anak 3. Lancar toh Pak? Oke, ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih Ibu Sri ya. Satu-satunya ya Pak. Oke, ya. Itu kesaksian saya. Kita belajar melihat ini. Saya salut ya Pak untuk pesan untuk Bu Nelly. Satu hal Bu yang saya jalankan. Jangan pernah berpikir tentang orang lain selain suami. Setialah dalam suka dan duka. Karena ketika ibu dalam kondisi yang terburuk, terendah, tersakiti pun, di sana ada Tuhan. Sedang memproses kita. Sedang membentuk kita. Buktinya loh Bu, aku sendiri. Suamiku meninggal, aku tidak kekurangan apa-apa. Bu Sri, nanti kesaksiannya Bu Sri Utami nanti di sesi lain lah. Sesi lain Bu. Oke Pak. Sesi lain Pak, aja. Oke, terima kasih Bu Sri. Ya Tuhan berkati Pak, terima kasih. Terima kasih Bu Sri. Terima kasih Bu Sri. Oke. Jadi kita melihat semua di sini bagaimana ada kerendahan hati ya. Amin. Belajar dari Cornelius. Cornelius itu orang panglima loh, panglima tentara Romawi loh, bukan orang Yahudi. Tapi dia rendah hati dan dia menerima penghukuman. Itu peristiwa iman yang kita harus imani jalani saat ini. Oke, saya teruskan Ibu Alvina Ginting. Ibu Alvina Ginting masih bersama kami? Mana Ibu Alvina Ginting? Itu ada. Ada. Ini dia. Ini orang berani jalan-jalan malam ini, ya. Jalan malam nggak takut ini. Silakan Ibu. Mic-nya belum dibuka Bu. Mic-nya belum dibuka Ibu. Oh iya. Gimana Pak Karel? Oke, mantap. Ya, silakan Ibu. Ya, pegang skor Ibu.
sharing firman Tuhan untuk siang hari ini. Ya. Dari pembacaan kita Kisah Rasul pasal yang ke-10 ayat 30 sampai 33 tentang Ulangi, Cornelius. Pak. Ya. Ulangi, Pak. Itu yang ada di flyer tuh, Bu. Yang ada di flyer itu, Bu. Oke. Kisah Rasul pasal yang ke-10 ayat 30 sampai 33, Bu. Ya. Pendek aja kok. Ya. Apa yang Ayatnya didapatkan kita bisa bersama saling menguatkan kita pribadi dan menguatkan juga teman-teman di Zoom siang ini. Silakan, Ibu. Oh ya. Maaf ya Pak, sebentar ya. Oh, belum sempat baca kah? Belum sempat baca. Belum sempat baca saya, Pak. Oh, oke. Oke, ya. Pendek kok, ayatnya pendek dan sederhana. Berapa, 30. Di layar nggak bisa, nggak ada layar ya. Aku kok gak bisa moto layar. 30 bukan sampai bukan di layar, Bu. Di flyer. Flyer itu di pengumuman yang saya kirim itu. Oh. Nah, kan ada iya, itu. iya. Nah, makanya sebelum masuk Zoom kita diharapkan sudah buka ayat dan baca, itu maksudnya. Tadi aku belum beras, Pak. Nah, itu kan ada sekali. Nah, itu kan saya baru buka, baru sampai rumah, Pak, dari perjalanan. Oh, enggak, maksudnya dari kemarin kan saya kirim tuh. Saya dari kemarin harusnya dibaca. Enggak fokus sih, Pak. Iya. Oh iya, oke, enggak apa-apa. Silakan Ibu Alvina. Ya, ayat 30 ya, Pak. Ya. Ya, tentang pertemuan antara Cornelius dengan Petrus kalau nggak salah ya, Pak. Petrus, Bu. Ya, betul. Ya, dengan Petrus. Ya, jadi kebenaran apa yang Tuhan mau sampaikan kepada Bu Elvina? Dia bicara apa sebetulnya di ayat itu? Oh, malah mati mic-nya. Oh ya, tertutup ya? Ya. Mikrofonnya tertutup, Bu Elvina. Aduh, dari tadi saya sudah ngomong ternyata tertutup deh. Tertutup. Ya. Oke. Ya, pertemuan antara Petrus dan Cornelius yang saya dapat di sini adalah apa yang disampaikan Tuhan lewat orang lain kepada kita, termasuk lewat Zoom ini, ya kita boleh mengambil yang baik dalam hidup kita untuk ke depan. Tapi kalau di bagian ini yang saya tangkap hanya Cornelius, Petrus, nah, doa Cornelius didengarkan oleh Tuhan lewat Petrus ya Pak ya? Ya. Ya, lanjut aja. Firman itu bicara apa gitu loh. Dia bicara apa terhadap Bu Elvina? Kan masing-masing dia pasti bicara beda, sama saya pun beda, sama Pak Karel pun beda, sama Bu Nelly pun beda. Nah, itu firman itu 30 sampai 33 itu kebenaran apa yang Tuhan mau sampaikan sebetulnya? Itu aja lah poinnya kan. Sasaran ya, kan? Tadi saya sudah sampaikan Pak. Yang saya dapat lewat Nats ini sama seperti kita di Zoom ini. Saya menganggap orang-orang teman-teman yang ada di Zoom ini menyampaikan misalnya kesaksiannya, apa yang pendapat teman-teman itu termasuk itu menegur saya di mana yang tidak baik dari sisi hidup saya gitu. Seperti Bu Nelly tadi, dia super sabar menurut saya ya. Itu yang saya dapat. Baik juga dari tertutup lagi mikrofonnya. Mikrofonnya tertutup lagi.
Mikrofonnya tertutup. Tertutup. Mikrofonnya masih tertutup, Bu. Lewat dulu Pak Karel, Pak Andre. Lewat dulu Pak. Maaf ada yang Oke. nelpon. Oke. Ya. Terima kasih. Pak Bambang. Pak Bambang masih bersama kita? Pak Bambang? Ya Pak, masih Pak. Ya, silakan Pak. Untuk skornya Pak. Ya, Silakan. baik Pak. Ya, baik Pak. Ya, kalau kita membaca tentang kisah 10 ayat 30 sampai 33, betul sudah banyak yang sudah disampaikan, tapi saya akan menambahi sedikit bahwa intinya Buka kameranya, Tuhan, Pak. Supaya masuk. Kamera. Ya, sudah saya buka, Pak. Tempat saya. Oh ya, sekarang baru bisa buka. Dari tadi nggak bisa buka. Oh. Nggak tahu kenapa. Sekarang baru bisa buka. Oke. Ya, terima kasih. Ya, sudah Pak. Ya, sudah terbuka Pak. Baik. Ya. Jadi saya nambahin sedikit aja Pak. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Bu sahabat tadi itu. Cukup jelas itu tentang bagaimana perjalanan Cornelius untuk menyatakan sesungguhnya kehidupan dia itu, Cornelius itu kan dia itu percaya Pak, percaya kepada Tuhan, tetapi tidak bisa dekat dengan Tuhan. Itu persoalannya. Sehingga ya ditunjukkan di dalam pasal 10 ayat 1 itu pun juga Cornelius seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Itali, ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa. Ini kebiasaan yang dilakukan oleh Cornelius, karena dia sesungguhnya percaya kepada Allah. Tapi karena mungkin masih terbatas oleh keyahudian itulah, sehingga dia tidak bisa dekat dengan Allah. Tetapi oleh karena doanya yang kuat, sehingga dia malaikat yang pertama diutus Allah itu ketemu pada ayat yang ketiga dan keempat. Kemudian kalau kita baca itu terulang kembali di ayat yang 30-31 itu. Jadi Allah sendiri datang. Sebenarnya apa yang diinginkan oleh Cornelius bahwa dia ingin dekat dengan Allah, jika boleh menjadi alat daripada Allah. Ya, makanya dia katakan Tuhan pun juga mengatakan dalam firman Allah, Tuhan memakai orang itu tentu dengan berbagai cara, termasuk di dalam kekurangan maupun kelebihannya. Oleh karena itu Cornelius percaya itu, bahwa apa yang dia doakan dan dia harapkan kepada Tuhan dijawab. Ya, 2 kali pertemuan. Kalau di sini di ayat yang ketiga itu malaikat Allah masuk ke rumahnya, ia berkata kepada Cornelius. Ya, kemudian di ayat yang 31 dan ia berkata, Cornelius, doamu telah didengarkan. Ya, jawab Cornelius 4 hari yang lalu. Oh, ini pernyataan ya. Pernyataan yang pernah dia alami ya. Jadi sesungguhnya Cornelius itu belum mengerti apa perjumpaan dia dengan malaikat itu. Dikatakan bahwa Cornelius, doamu telah didengarkan Allah dan sedekahmu telah diingatkan di hadapannya. Jadi artinya Cornelius itu sesungguhnya berkenan kepada Allah. Tetapi oleh karena kestatusan dari yang masih menghalangi dia, sehingga dia tidak dekat dengan Allah, yang menjadi beban kehidupannya. Padahal Cornelius adalah seorang yang rindu untuk dekat kepada Allah. Itu hanya itu Pak kebenaran yang saya dapatkan dalam peristiwa perjumpaan Petrus dengan Cornelius ya. Petrus dengan beberapa utusan dari ke mana nih? Di Kaisarea itulah ya.
Itu. Dan pada hari berikutnya sampailah mereka di Kaisarea. Kornelius sedang menantikan mereka dan ia telah memanggil anak sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Ya. Artinya ketika Petrus berjumpa dengan utusannya itu, beberapa hari tinggal di tempat Petrus, kemudian keesok harinya di ayat yang ke-23 itu, keesok harinya bangun dan berangkat bersama-sama dengan mereka dan beberapa saudara dan mencari dia. Nah, kalau kita kembali ke topiknya bahwa sikap hati seorang murid ya ini sifat yang berbeda si sahabat Petrus itu dengan segala kerendahan hati tadi sudah disampaikan oleh Pak Karel tadi, dengan segala kerendahan hati dan rela dan senang ya, rela senang untuk melakukan kemuliaan Allah ataupun melakukan kehendak Allah itu satu kesukaan bagi Petrus. Nah, inilah satu bukti seorang murid yang sejati itu seperti itu. Karena memang teladan yang dilakukan Petrus itu, kalau saya baca di dalam kisah ini, teladan Yesus itu persis tepat yang dilakukan oleh Petrus. Kalau kita membaca kan, Petrus pernah menghidupkan orang mati, kemudian mujizat kesembuhan yang dia lakukan kepada orang-orang yang memerlukan pertolongan juga dilakukan persis kan. Jadi itulah keteladanan yang harus kita miliki agar supaya kita memiliki sikap hati yang benar. Mari kita teladani Petrus seperti peristiwa di mana Petrus bertemu dengan Kornelius. Itu kira-kira kebenaran. Kemudian perbaikannya ya, saya tentu peristiwa ini sangat menggugah hati saya bahwa kita harus siap sedia ya. Penuh dengan kasih, kita harus rela dan senang apapun yang diperlukan oleh sesama kita, apakah itu dari teman kita seiman maupun pada sesama, itu harus kita lakukan, karena itulah seorang murid itu harus membawa misi kemurahan ataupun kasih ya, kasih Tuhan. Kita harus nyatakan kepada mereka. Nah, itu jadi teguran, haruslah memiliki kasih dengan segala kerendahan hati. Kita harus melakukan karena Tuhan katakan, lakukanlah pekerjaanmu seperti engkau melakukan untuk aku. Itu Tuhan katakan seperti itu. Itu yang dasar seorang murid dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Seperti juga di apa yang pernah dikatakan oleh Yesus, bahwa makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Itulah Petrus. Demikian juga kiranya keteladanan ini juga untuk kita yang sudah mengambil sikap kita, mengambil bagian di dalam pekerjaannya, pelayanannya untuk kemuliaan Allah. Kemudian teguran perbaikannya, karena tidak gampang, karena untuk kita melakukan seorang murid itu harus ada pengorbanan secara totalitas, tidak boleh setengah-setengah ya. Jadi kita harus melakukan dengan sungguh-sungguh, dan kita tahu bahwa segala pekerjaan kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan tidak sia-sia dan pasti diperhitungkan. Itu kemudian rencananya terus, dan biarlah kasih seorang murid itu terus melekat dalam hidup saya, kira-kira itu. Dan itu hanya boleh terjadi ketika Tuhan beserta dengan saya, Roh Kudus ada bersama dengan saya. Itu kira-kira. Tuhan memberkati Pak Andri. Ya, oke. Terima kasih Pak Bambang sudah sampaikan skor untuk kita ya. Ada Bu Elvina monitor nggak nih? Supaya bisa dengar. Halo? Tadi pemaparannya Pak Bambang itu. Bu Elvina dengar ya? Oh, nggak terlalu semuanya saya dengar Pak, karena saya nyambi nih
mandiin ibu saya. Oh, oke. Ya, saya kira kalau mau belajar skor ini supaya gampang. Ya. Ya. Sudah selesai. Bapak. Pak Mandi kan sudah selesai kah? Oh, sudah. Oh ya, oke. Sekarang dengarkan baik-baik. Nanti saya jelaskan lagi apa itu skor. Oke, lanjut, Pak Karel. Ya. Masih ada di sini Ibu Hana. Ibu Hana masih ada sama kita? Ibu Hana? Apa sudah terbang dengan pesawat? Garuda. Garuda 620. Born for Juanda. With pilot and command. Ada, monitor. Ada. Oh, ya, silakan. Okay. Mau sharing apa? Silakan. Saya hanya sedikit ya Pak. Ini ketaatan Cornelius. Ketaatan Cornelius, doa dan persembahan atau sedekah kepada Tuhan Yesus sesuai dengan firman-Nya. Firman Tuhan Yesus. Siapapun buka dia yang kameranya, Bu. Buka kameranya, Bu. Oh iya. Nah, kamera tadi sudah dibuka, nggak kelihatan ya, Pak ya? Ya. Udah, Pak. Udah kebuka. Udah. Oke. Oke, Pak. Jadi ketaatan Cornelius, doa dan karena ketaatan Cornelius itu berdoa dan memberikan persembahan, yaitu sedekah kepada sesuai dengan firman Tuhan, sehingga dia selalu diingat oleh Tuhan Yesus akan ketaatannya. Siapapun dia yang taat, Tuhan berkenan. Dan itu yang dikatakan Petrus kepada kita, terutama kepada Cornelius gitu. Sehingga kita harus melihat dengan ketaatan yang seperti ini yang sesuai dengan firman Tuhan, berarti Tuhan sangat berkenan kepada kita. Tetapi mengenai dosa, kalau saya pribadi, bila kita berdosa, kita minta pengampunan dosa, bila tidak dengan pertobatan, dosa itu tidak akan diampuni. Itu saja, Pak, saya katakan. Oke. Saya saya belum mempelajari banyak semalam karena tiba-tiba saya ikut ke Zoom ini gitu loh, Pak. Nggak apa-apa, Bu. Ya, nanti dengar. Nah, jadi saya melihat di sini bahwa sebenarnya ada ketaatan ya, ketaatan dari Cornelius ya, walaupun dia bukan orang Yahudi, dia orang Itali, tapi dia memberikan sedekah kepada orang-orang Yahudi. Nah, apa Bu, itu satu kebenaran yang kita lihat. Oke, saya percaya hari-hari berikutnya lagi, kalau Ibu Hana masih bersama kami, terus nanti Ibu bisa lebih mengerti tentang skor. Iya, Pak. Kita. Oke, nggak apa-apa Bu. Ya, saya kembalikan Bu. Ya, saya kembalikan Ibu. Ya, Bu Hana, terima kasih. Ibu Elvina mau tambahkan lagi? Silakan Ibu Elvina. Maaf Pak, tidak, sudah cukup Pak. Oke. Ya, oke. Saya lihat begini biar Bu, ya. saya dulu Pak Karel. Biar saya jelas. Saya jelaskan. Nah, saya jelaskan sedikit aja. Saya jelas. Bu Elvina monitor ya. Bu Inggit monitor. Bu Inggit. Oke, Bapak. Saya monitor. Oke, monitor ya. Saya terangkan pelan-pelan ya. Bukannya saya pintar, enggak. Saya cuma jelaskan secara sederhana. Ya, Betul. Saya jabarkan ya. Kita kan diminta untuk sharing dengan sistem skor. Kenapa skor? Karena itu memudahkan kita ya. Nah, gini, kebenarannya yang didapat, ini kan tanya kebenarannya apa sih setelah baca ini? Ini kebenarannya, ini seorang murid harus punya sikap hati yang benar. Sebagai seorang murid kita harus punya sikap hati yang benar. Ya. Sikap hati yang benar tuh sebagai seorang murid tuh gimana? Gimana? Nah, di sini Tuhan memberikan sebuah contoh. Sebuah sikap hati si Cornelius tadi. Yaitu sikap hati yang rindu untuk terus dimuridkan.
dan rindu untuk terus melakukan, ya, dimuridkan dan melakukan apa yang diperintahkan terhadap dia, dan punya sikap responsif. Sikap apa? Responsif itu apa? Sikap yang cepat melakukan terhadap firman Tuhan tadi. Bisa dimatikan dulu mikrofonnya supaya enggak terganggu. Saya terangkan pelan-pelan supaya enggak terganggu. Didengarkan baik-baik. Apa itu skor? Dimatiin dulu. Mikrofonnya semua dimatiin. Saya jelaskan ya. Nah, itu kebenarannya. Nah, pertanyaan kebenarannya, bagaimana dengan kita? Apakah kita punya kerinduan untuk terus menerima firman Tuhan, atau apakah kita punya respon yang tepat untuk melakukan firman tersebut? Itu kebenaran. Kita ditanya ini. Nah, tegurannya apa? Nah, tegurannya saya diingatkan. Ya, masing-masing punya teguran yang lain pasti. Kepada Pak Karel beda, pada Pak Bambang beda, pada ini. Tapi kepada saya diingatkan untuk terus punya hati yang rindu akan kebenaran firman dan respon yang tepat terhadap firman yang Tuhan sampaikan kepada saya. Melalui apa? Ya firman yang kita baca, yang saya baca, atau yang mungkin saya dengar. Nah, sekarang tinggal sasaran sudah, tegurannya sudah, lalu opsinya kan, SKOR, O kan, opsi. Opsi itu perbaikan. Perbaikannya apa? Saya harus mau datang dengan sikap hati yang penuh kerinduan. Kerinduan apa? Kerinduan akan firman Tuhan. Dan mau berespon benar, mau berespon cepat terhadap firman yang Tuhan taruh untuk saya lakukan. Nah, itu opsinya. Ya, masing-masing punya perbaikan yang lain ya. Saya jelaskan ini pelan-pelan supaya paham apa itu skor tuh. Ya, sekarang R, SKOR kan, R-nya itu apa? Rencana. Rencana atau komitmen. Ya, komitmennya saya harus mulai membiasakan diri untuk selalu rindu mendengarkan firman Tuhan setiap hari, Pak. Enggak seminggu sekali, enggak. Enggak sebulan sekali, enggak. Enggak setahun kali, setiap hari, setiap saat. Ketika Tuhan taruh firman di dalam hati saya untuk saya lakukan, langsung harus dilakukan tanpa ragu-ragu dan tanpa ditunda. Oh, besok aja lah, baca nanti besok aja lah lakukan. Enggak, harus tanpa ditunda. Itu komitmen saya. Itu kan gampang kan, SKOR, poin-poinnya itu kan gampang saja. Enggak susah, bukannya saya pintar, enggak. Ikuti aja. Itu panduannya apa itu? S, sasaran. Itu sasaran apa? Kebenaran. Tuhan bicara apa sih tentang 30-33, 30-33, bicara apa? Kebenaran apa? Nah, sudah tahu S, O-nya, SK, K kondisi. Kondisi itu teguran. Tuhan tegur apa sih? Lewat firman Tuhan yang pendek ini. Firmannya kan enggak panjang, pendek. Ya ditegur apa gitu loh. SKO, O-nya opsi. Opsi itu setelah tahu kebenaran, tahu tegurannya, nah perbaikannya apa? Sudah tahu perbaikan, ya komitmennya apa? Very simple. Paling sederhana, paling gampang, nggak susah. Oke, terima kasih Pak Karel, monggo. Oke, terima kasih Pak Andre sudah sampaikan skor ya. Tadi Pak Andre katakan ada ketaatan dan respon. Ya, saya melihat di sini Petrus, ya. Bagaimana ketaatan dari Petrus dan respon dia. Ya, dalam pembacaan kita hari ini ayat 33, ya, katanya Cornelius, ya, karena itu segera kusuruh orang kepadamu dan dengan senang hati engkau telah datang. Engkau itu siapa? Petrus telah datang ke rumahnya Cornelius dengan senang hati. Kenapa dia senang hati? Karena sebelumnya kalau kita baca cerita ini, sebelumnya itu
ada penglihatan dari Tuhan berikan pada Petrus waktu dia masih di lantai 2, ada satu kain yang diikat ujung-ujungnya, di kulit itu ada barang-barang yang haram dan tidak haram dan lain sebagainya, kita bisa baca sebelumnya. Tapi Tuhan katakan bahwa, coba ya saya bacakan sebentar ayat yang di atasnya ya. Katanya dia, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Amin. Kita melihat bahwa ini bukan berbicara dengan makanan ya, kalau saya melihat ya. Tapi dalam perikop ini, orang pada waktu itu orang tidak terima orang Yahudi. Halal, walaupun itu bukan orang Yahudi, dia orang Romawi, orang Itali, oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Itu pernyataan pada Rasul Petrus, sehingga dia dengan senang hati. Saya andai-andai aja. Andai-andai sebelumnya orangnya Cornelius datang, kemudian sebelumnya Petrus melihat penglihatan ini, wah ini Cornelius itu kan orang panglima, itu orang Italia, orang Roma. Oh ini firman Tuhan untuk orang Yahudi kok. Ngapain sampai ke sana? Tetapi karena dia ada penglihatan, Tuhan katakan dia apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Jadi apa yang dinyatakan oleh orang sekitar itu bahwa Romawi tidak boleh, tapi Allah membolehkan. Sehingga dengan senang hati itu Petrus mengikuti apa yang dimintakan oleh Cornelius. Dan apa yang terjadi bahwa Cornelius mengumpulkan orang banyak di rumahnya, keluarganya semua percaya pada Tuhan. Ada ketaatan, ada respon. Nah, itu kan peristiwa sejarah, cerita. Bagaimana peristiwa iman kita? Kita sama loh dengan Petrus, murid Tuhan kok. Sama, semua kita di sini yang murid Tuhan. Pada waktu, apakah kita juga mau taat dan respon untuk panggilan Tuhan? Apa yang kita lakukan? Nyatakan kebaikan. Kan? Tadi sharing dari Ibu Nelly. Pada waktu dia masih bergaul, Ibu Nelly kan sudah jadi guru agama, sudah tahu dong ya kan. Ngapain mau jalan-jalan malam-malam di tengah malam, lagi hamil lagi jalan di tengah malam kan gitu. Respon kita. Nah ini bagaimana? Respon kita sebagai sikap seorang murid juga. Dengar firman Tuhan apa yang Tuhan sampaikan dan kita respon untuk melangkah. Petrus dia dengar firman Tuhan bahwa semua itu halal di hadapan Tuhan, dia berangkat. Dan mungkin dia belum tahu siapa itu Cornelius. Tapi karena dia melihat, dia ada penglihatan, Tuhan nyatakan bahwa itu semua harus disampaikan pada semua orang. Dan dia berangkat. Dan bagian kita saat ini, ya, kita taat pada firman Tuhan, dan kita melangkah untuk melakukan sesuatu kepada orang lain. Katakanlah yang bukan orang Kristen. Pada orang di luar sana. Firman Tuhan katakan, kalau kamu mengasihi orang yang sesama imanmu, sama aja dengan orang lain. Ya? Kalau kita mengasihi orang Kristen aja, sama aja dengan orang yang di seberang juga dia mengasihi sesamanya. Yang sama-sama ke beribadah kemana, ke tempat ibadah mereka. Ya mengasihi itu aja sama juga dengan kita. Jadi Tuhan katakan bahwa kita sudah taat terhadap perintah Tuhan, kasihilah sesamamu. Nah, ini sesamamu, bukan seimanmu, sesamamu. Seperti Petrus. Dengan senang hati dia melangkah untuk pergi ke Cornelius, ke Kaisarea. Ya, itu kebenaran saya lihat. Dan teguran. Kondisi teguran. Ya. Masih kurang apa yang saya lakukan untuk bisa melangkah perjuangan Tuhan itu kurang. Masih ada hal-hal yang merintangi saya. Terutama dengan, wah nggak bisa itu ya. Masih ada hambatan-hambatan, masih ada
Saya katakan suara hati, wah jangan, kamu tidak mampu. Kalau kita murid Tuhan loh. Kadang-kadang kita mau taat pada Tuhan tuh, ada suara yang lain datang. Nah itu saya masih sering mengalami untuk menghambat dalamnya respon kita pada perintah Tuhan. Dan perbaikan dan teguran rencana saya ke depan. Dengan semua ini saya belajar. Ya. Untuk ke depannya itu saya lebih taat dan respon tentang apa yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan ini kepada sesama. Ya. Seperti Petrus, bukan hanya kepada orang Yahudi, tapi juga kepada orang Italia, orang Roma, yang melangkah ke sana. Kita juga belajar. Tuhan bilang, kasihlah sesamamu. Sesamamu orang yang di seberang lain. Itu sama itu. Itu yang saya sampaikan untuk kita siang hari ini. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak, Tuhan berkati. Ya. Sudah berselesaikah kita? Belum? Belum Ibu. Sini hujan lebat Pak. Hampir tidak dengar suaranya. Oh ya. Sekarang sudah dengar Bu? Iya, tapi di sini hujan lebat Pak. Hampir tidak dengar suaranya. Dengar sih kalau deketannya HP Pak. Oh iya. Ya, sedikit Pak. Sedikit Pak. Pak. Ini sampai jam berapa Pak? Kita unlimited Bu. Bentar lagi selesai Bu. Bentar lagi selesai. Ya, 1 menit Pak Andri. Pak Karel. Iya, Saya akan Pokok. Ya, pernyataan saya. Tadi kan saya katakan mungkin kurang nonnya ya. Bahwa tadi itu Cornelius itu adalah non Yahudi, Pak. Sedangkan Petrus itu orang Yahudi. Yesus itu kan orang Yahudi. Jadi karena keberadaan Cornelius sebagai orang yang non Yahudi kan tidak dikatakan oleh orang-orang Yahudi itu bahwa yang non Yahudi itulah najis, ya. Katakan begitu, ya. Tetapi Cornelius dengan keberadaan seperti itu dia ingin karena ada suatu kepercayaan bahwa orang Yahudi yang percaya kepada Yesus itu diselamatkan. Maka sesungguhnya si Cornelius itu ingin, makanya dikatakan di dalam ayat 33 itu kan, yang ayat 33b, sekarang kami semua sudah hadir di sini di hadapan Allah untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu. Jadi itu suatu pernyataan ataupun pembicaraan Cornelius beserta yang ada di situ, bahwa menginginkan apa yang pernah dilihat oleh Cornelius itu. Ya, kalau kita baca secara utuh, tadi saya membaca bahwa kedua sosok Cornelius dan Petrus ini pun sebelum mereka bertemu, Allah itu memberikan satu penglihatan kepada Cornelius, kemudian juga kepada Petrus. Maka kalau kita singkat kata bahwa sebelum Petrus sebelum ketemu dengan Cornelius, artinya dia harus ketemu dengan Cornelius, itu juga mendapatkan penglihatan, Pak. Ya, kalau kita baca di dalam ayat 11 sampai 15 itu. Dan arti itu masih bertanya apa penglihatan atau perkataan yang disampaikan oleh malaikat Allah atau Allah kepada malaikatnya, maka di dalam ayat berikut akhirnya kan mengatakan demikian. Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu. Sementara itu telah sampai di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh Cornelius. Dan jadi memang itu maksud daripada Allah itu, bahwa engkau akan bertemu dengan beberapa utusan daripada Cornelius, ya, untuk bertemu. Makanya dikatakan lanjutannya, bangunlah, turunlah ke bawah. Pada waktu itu Petrus berdoa bersama-sama dengan mereka, jangan bimbang sebab aku yang menyuruh mereka kemari. Jadi dipertemukan Allah
Jadi Petrus itu tidak tahu, diperintahkan Allah turun, sudah ada orang yang akan bertemu dengan kamu. Nah, maka ketika memang itu menjadi perintah Allah bahwa temuilah nama Kornelius di Kaisarea, ya kan waktu itu Petrus ada di Yope kan gitu. Nah dia berjalan ke sana bersama dengan utusannya, maka di ayat 33 itu berkata, sekarang kami semua sudah hadir di sini di hadapan Allah untuk mendengarkan apa yang ditujukan Allah kepadamu. Maka sesungguhnya jawabannya di ayat yang berikut, Pak, ya, bahwa lalu mulailah Petrus bicara, katanya sungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Jadi apa yang menjadi beban daripada Kornelius karena dia merasa bukan orang Yahudi yang tidak berhak menerima keselamatan, itu doa, salah satu doa yang Pak. Jadi itu yang diinginkan. Padahal dia melakukan seperti ya orang saleh, seperti apa ya, orang-orang pengikut Kristus. Akhirnya dia berkenan meskipun dia orang non Yahudi tapi memiliki keselamatan sama dengan Petrus sebagai orang Yahudi. Itu Pak yang perlu saya tambahkan. Jadi Cornelius adalah orang non Yahudi, kemudian Petrus adalah orang Yahudi itu. Dan keduanya dipertemukan. Kalau kita jawab ayat 34, lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Jadi Tuhan tidak membedakan. Ketika orang itu memang ingin untuk diselamatkan, maka dia harus percaya kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, tadi disampaikan, melakukan kehendak Tuhan, ya, mengikut dan mengerti kehendak Tuhan. Itu salah satu beberapa yang harus yang dilakukan seperti Kornelius lakukan dalam kehidupannya itu. Setiap orang dari bangsa manapun, ya, yang takut akan dia, ya, takut akan dia, seperti di dalam Kisah 10 ayat 1, Pak, ya, dia Kornelius itu telah melakukan, dia takut akan Allah, yang melakukan kejahatan, melakukan dosa, ya. Nah, kemudian yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah jawaban daripada apa yang diinginkan Tuhan kepada Kornelius, bahwa jangan takut bahwa meskipun kamu non Yahudi tapi memiliki keselamatan, ya. Tapi harus melakukan di ayat 34 dan 35. Kemudian yang terakhir, firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus. Jadi itu mereka percaya. Ya, itu kira-kira, Pak. Terima kasih Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Bang. Udah 6 menit, Kak. Udah 6 menit. Tadi kata 1 menit. Ya, itulah. Ya, makanya saya itu potong, ya. Oke. Terima kasih untuk kebersamaan kita. Jadi inilah sebenarnya supaya kita tidak berulang-ulang pernyataan, ya. Supaya mungkin juga teman-teman kita yang lain di grup ini ada punya kepentingan yang lain, ya. Memang kita tidak membatasi untuk sharing score, ya, tetapi sesuai dengan arahan dari Pak Bamba atau Andre, untuk skor itu kita tidak melebar. Supaya apa? Supaya waktunya kita itu mepet. Ya mungkin teman-teman yang lain ada punya kepentingan yang lain, kita nggak tahu, ya kan? Jadi waktu yang ada itu kita skor, kita tetapkan di game skor saja supaya tidak melebar ke sana kemari, ya. Oke, kita akan lanjutkan dalam doa bersama. Kita akan berdoa untuk Bapak Marnata Damanik, ya, suami dari Ibu Nelly Bangun yang terbaring di rumah, ya. Juga untuk mamanya